A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini hari Kamis tanggal 3 ya. Tanggal 3 Maret 2022. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, yang utamanya adalah nikmat umur dalam keadaan walaupun banyak yang terbatuk-batuk, tapi mudah-mudahan batuknya ini menjadi kifarat dosa-dosa kita. Karena ada beberapa dosa yang mungkin tidak cukup bersih dengan istighfar, tidak cukup bersih dengan kita menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan, tapi ada dosa-dosa yang Allah berikan pengampunannya lewat diberikan sakit. Karena beda sensasinya kalau diberi sakit ya Bu, sagala rumasa gitu. Iya, sagala rumasa geskolot, rumasa suir dosa. Rumasa bahwa selama ini menyia-nyiakan banyak nikmat dan seterusnya. Tapi kalau istighfar yang tidak diawali rasa rumasa, ya itu kan bukan sia-sia ya, akan tetapi beda lah ya, beda nilainya gitu. Nah oleh karena itu seperti rumasa bahwa kita lemah, kita menyadari bahwa kita ini ternyata bukan orang yang kuat, merasa bahwa kita ini adalah butuh pertolongan Allah, butuh anugerah Allah, bahwa kita ini sangat terbatas. Itu hadir perasaan-perasaan itu ketika kita sakit gitu. Nah maka ketika kita sakit kemudian ada perasaan-perasaan seperti itu, istighfarnya satu kali pun itu istighfar yang luar biasa, istighfar yang berbobot. Nah oleh karena itu tidak ada satupun keburukan yang menimpa bagi orang beriman. Sakit pun adalah sebuah kebaikan, karena disitulah kesadaran itu menjadi muncul ya. Perasaan yang sebenarnya itu memang menjadi hadir. Betapa selama ini kita berperasaan itu hanya sekedar GR-nya kita gitu ya, bahwa kesehatan ini adalah hasil kita bermasker lah, hasil kita makan yang sehat lah, hasil olahraga kita, hasil pikiran positif kita gitu. Ternyata kita sudah berpikiran positif, kita sudah makan sehat pun gitu. Ada beberapa di antara waktu yang kemudian kita menjalani periode sakit. Nah, oleh karena itu semoga ibu-ibu yang sekarang Allah hadirkan di saung Quran ini, anak-anak yang walaupun hanya satu orang nih anaknya dan itu juga nyumput sebelah sana karena nggak ada temannya, semoga menjadi orang-orang yang Allah lipat gandakan manfaat kesehatannya ya, diantaranya yang utama adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekarang hadir dalam keadaan ada sakit, semoga sepulang dari sini Allah sehatkan, Allah sembuhkan dengan kesehatan yang lebih berkah lagi. Dan bagi saudara-saudara kita santri saung Quran, baik anak-anak maupun kelompok dewasa, asatid dan seluruh jamaah Yayasan Iskarimah Syahidah yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit, semoga juga Allah berikan keberkahan ataupun kebaikan dari sakitnya tersebut. Mari sama-sama kita lanjut bahasan kita. Belum, halaman 10 ya. 10. Halaman 9-nya udah selesai ya, sampai bawah ya. Sekarang halaman 10. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Halaman 10 ya Nak ya, ikutan di situ. Faslun pami di pesantren Ma'ariyah tahiji fasal ya.
Faslun fasal fin niyati dalam bab niat, fi halit ta'allum dalam menuntut ilmu. Hal itu kelakuan, jadi sikap menuntut ilmu. Jadi pasal yang kedua itu adalah tentang niat ketika menuntut ilmu. Summa, kemudian la budda, harus, wajib, kudu, ya, la budda, tidak boleh tidak. Minan niyati, dari niat, fi zamanin, pada waktu, pada masa, pada zaman, ta'allumil ilmi, mencari ilmu. Jadi harus ada niat pada masa mencari ilmu. Kalau di sini mah idza ya. Kalau di kitab yang ini mah id. Tidak ada alifnya. Kalau idza apabila, id ketika, sama sajalah ya. Di kitab ibu-ibu apa? Idza setelah zal ada alifnya atau tidak ada? Ada ya, karena mungkin kitabnya yang baru ya. Kalau yang ini id ya. Idza an-niyah, apabila niat. Idza an-niyatu, ketika niat itu atau apabila niat itu, hiya adalah al-aslu, asal, fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan. Jadi niat itu adalah asal, niat itu adalah pondasi, niat itu adalah dasar, ya. Niat itu adalah basic, fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan, dalam setiap perilaku, dalam setiap tingkah, dalam setiap kelakuan. Gitu. Jadi apabila kita kurang paham dengan satu kata, coba cari kata lain yang membuat kita paham konsep tersebut. Ya, jadi wajib berniat pada masa mencari ilmu. Karena niat adalah dasar untuk seluruh kelakuan. Gitu ya, kalau digabung. Wajib memiliki niat pada periode mencari ilmu. Karena niat adalah pondasi untuk seluruh aktivitas. Boleh begitu ya. Harus, niat itu harus bagi pada saat mencari ilmu, karena niat itu adalah basic dari seluruh aktivitas gitu. Paham ya Bu? Karena kalau hanya satu kata kadang-kadang kita pabaliut gitu. Apalagi bahasa Arab itu kan polanya begitu. Ya. Polanya itu kalau menurut orang lain mah berputar-putar gitu. Liqaulihi, karena sabdanya, ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari mana kita tahu hi itu artinya Rasulullah? Dilihat dari depannya, alaihi as-salatu wassalam, kepadanya sholawat serta salam. Jadi biasanya kita kalau ada sholatu wassalam itu Rasulullah. Innama, sesungguhnya, al-a'malu, seluruh amalan, seluruh aktivitas, seluruh kelakuan, seluruh kegiatan, bin niyati, karena niat. Nah, ini para santri sudah sangat hafal. Innamal a'malu bin niyati. Nah, ini teh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aktivitas-aktivitas itu tergantung karena niat. Nah, ini hadisun sahihun, hadis yang sahih.
Hadis sahih, hadis benar, karena hadis itu banyak. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu, ada hadis palsu ya. Nah, ini hadis sahih. Hadis sahih itu paling tinggi. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bu, tulisan yang ngagunduk kecil itu sallallahu alaihi wasallam. Mung aralitnya jantan teu katingal. Itu teh kalau ditelik-telik mah sallallahu alaihi wasallam itu teh Bu. Ya, wa an Rasulillah, dan dari utusan Allah, dari Rasulullah sallallahu, semoga Allah bersolawat alaihi kepadanya, wasallama, dan keselamatan. Kam min amalin. Kam itu betapa banyak gitu, atau berapa. Kam itu berapa. Kam hada, berapakah ini gitu. Nanti di SDI SK ada bahasa Arab insya Allah ya, tapi bahasa Arabnya yang kita pakai sehari-hari ya, kayak misalnya kam hada gitu, berapa ini ya, selain bahasa Inggrisnya. Gimana bahasa Inggrisnya kam? How much? Iya, how much gitu ya, how much. Ngerti ku bahasa Inggris kam hada, nggak ngerti juga sabaraha iya. Nggak ngerti juga itu santrinya ya, karena bahasa Sunda juga para anak-anak mah suka ini. Jadi berapa ini baru ya anak tuh ngerti. Tapi kalau sering-sering kan dengan 4 bahasa gitu ya, jadi anak nanti oh gitu, berapa ini teh, sabaraha iya, how much, kam hada gitu ya, lama-lama insya Allah. Kam berapa atau betapa banyak boleh. Min amalin, di antara aktivitas, di antara kegiatan. Di antara kegiatan. Yatasawwaru, ya, yang nampak atau yang tergambar. Surah itu foto, artinya gambar. Yatasawwar, tergambar atau nampak. Yatasawwaru, tasawwara yatasawwaru tasawwuran. Itu morfologisnya. Bisuratin, dengan gambaran. Jadi kalau yatasawwaru itu kata kerja, kalau bisurah, surah itu kata benda. Yatasawwaru bisuratin, tergambar dengan gambaran gitu ya. A'mali, ya, a'mali dunya, a'mali dunya, aktivitas dunia. Ya, aktivitas dunia tuh ya inilah kegiatan-kegiatan di dunia, artinya misalnya berdagang demi dapat uang gitu ya. Kemudian sasapu biar rumah bersih gitu. Makan biar kenyang, itu namanya aktivitas dunia. Wa yasiru, dan menjadi, ya, sara yasiru, dan menjadi. Bihusnin niyati, dengan baiknya niat. Dengan baiknya niat. Min a'malil akhirati, ya, berupa amal-amal akhirat. Wa yasiru, dan menjadi bihusnin niyati, dengan baiknya niat tersebut. Min a'malil akhirati, berupa amalan akhirat. Ya, kita coba gabung biar paham. Kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirati. Berapa banyak di antara aktivitas yang seperti gambarannya adalah gambaran aktivitas dunia, tapi karena baiknya niat
menjadi amal akhirat. Gitu. Paham nggak? Nah, tadi misalnya berdagang, niatnya bukan semata mencari uang, tapi niatnya adalah dakwah berdagang ala Rasulullah. Maka berdagang yang seperti urusan dunia menjadi urusan akhirat. Karena apa? Baiknya niat. Jadi jangan dikira seluruh pedagang itu akan sama nilainya, bisa berbeda. Yang satu mendapatkan nilai dunia dan akhirat, yang satu mendapatkan nilai dunia saja. Kenapa bisa berbeda? Karena niat. Gitu. Sasapu di saung Quran. Ya, ada yang niatnya biar bersih, anak saya biar tidak bersin kalau kotor mah. Tapi ada juga yang berniat semoga saung Quran ini menjadi saksi kelak di yaumul kiamah bahwa saya pernah berinvestasi dalam kegiatan ngaji anak-anak. Maka sasapunya itu menjadi berbeda nilainya. Karena apa? Karena niat. Nganenan anak nih, perkara yang mungkin biasa bagi ibu-ibu. Bagi orang yang niatnya kenapa nganenan anak, anaknya lapar, udah itu urusan dunia. Tapi ada yang menyusui anak, kenapa menyusui anak? Saya sedang menyiapkan mujahid-mujahid di masa yang akan datang dengan air susu yang terbaik untuknya. Semoga anak saya ini nanti menjadi pejuang karena memiliki kekuatan fisik, diantaranya karena sebab ASI yang bagus. Itu menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena niat. Gitu. Oke, berikutnya. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Nah, dan berapa banyak di antara amal yang gambarannya seperti gambaran amalan akhirat, seperti aktivitas amalan akhirah. Summa yasiru min amalid dunya, kemudian berubah menjadi aktivitas dunia nilainya. Bisu'in niyati, karena jeleknya niat. Nah, jadi kalau bagus niat perkara dunia bisa jadi akhirat. Tapi karena jelek niat perkara akhirat bisa jadi hanya jadi perkara dunia. Ngaji gitu ya, perkara akhirat gambarannya tuh. Tapi kalau jelek niatnya, iya, maka dia bisa menjadi hanya amalan dunia. Di dunia disebut sebagai hafizah, disebut santri, tapi memang hanya itu tujuannya, sebutan makhluk. Sedangkan di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa jika niat kita hanya itu. Nah, maka di sini pentingnya ngaji ta'limul muta'allim itu harus biasakan kepada anak-anak kita, santri-santri kita, termasuk ke dalam diri kita sebagai santri. Pentingnya niat mencari ilmu adalah demi akhirat. Apakah ini diajarkan di sekolah-sekolah? Bisa jadi tidak, bisa jadi juga ada kalau gurunya memahami. Pernahkah kita di TK ya menyampaikan kepada anak tentang pentingnya niat belajar? Langsung di TK nyanyi, misal langsung baris gitu ya. Di SD masih juga belum. Jadi bagaimana dia akan menjadi seorang sarjana yang kemudian kesarjanaannya bisa menjadi amalan akhirat. Makanya walaupun disebut oleh orang lebay dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, bukan lebay, tapi memang kita sedang menancapkan yaitu kehidupan yang sebenarnya, yaitu adalah kehidupan di akhirat gitu. Tujuan yang sebenarnya adalah Allah. Sehingga akhirnya ya seperti di pembukaan banyak gitu ya.
orang-orang yang mencari ilmu tapi dia tidak mencapai buahnya. Karena apa? Salah prosesnya. Sejak kecil seharusnya disampaikan kita niat mencari ilmu adalah karena Allah. Yang bagaimana karena Allah? Nah, barulah dijelaskan sesuai dengan kondisi usia santri misalnya. Ya nggak apa-apa, dari kecil mereka nggak mengerti yang gimana sih karena Allah. Saya udah sampai beranak bercucu aja belum ngerti yang gimana karena Allah tuh. Ya karena mungkin kita telat belajarnya. Tapi coba kalau belajarnya sejak masih kanak-kanak tentang karena Allah, ya mungkin akan lebih cepat lagi bisanya. Anak-anak juga waktu kecil kan tidak mengerti kenapa harus berbuat baik gitu. Terus aja disampaikan ini baik, itu buruk, ini baik, itu buruk. Lama-lama kan menempel konsepnya, dilatih pembiasaannya, diyakini akhirnya kebenarannya gitu ya. Baik. Nah, jadi disinilah pentingnya niat. Karena apa? Karena tadi wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Wayan bagi dan perlu dan penting an yanwi nawa yanwi niyah itu dari nawa ya. Dan penting untuk berniat. Penting untuk berniat. Al-muta'allim, para muta'allim itu pelajar, ta'limul muta'allim kan ilmu pelajar ya. Muta'allim pelajar, bil ilmi mencari ilmu ridallahi ta'ala. Ridha Allah ta'ala. Gitu. Jadi kalau di sekolah kita dibiasakan kepada anak, mau disebutnya murid, siswa, pelajar, santri, jadikan itu jargon. Pertama mungkin tidak difahami. Saya belajar karena Allah misalnya ya. Di pagi hari itu diyel-yelkan. Pertamanya mungkin tidak paham gitu. Lama-lama dia akan memikirkan apa arti kalimat-kalimat yang tadi pagi diserukan, disemboyankan. Karena manusia itu kan makhluk yang berpikir ya. Anak-anak saja menemukan kata baru walaupun kasar itu hayo diulang-ulang. Ya kan? Kalau anak yang baru belajar berbicara tuh. Padahal itu kata-kata yang buruk malahan diulang karena dia kepo gitu dengan sesuatu yang baru. Nah, kalau kata-kata ridho Allah itu sesuatu yang baru, terus saja gitu disampaikan. Ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Maka ya mudah-mudahan itu yang akan diulang-ulang dan itu yang akan difikirkan. Wayanwi dan an yanwi berniat al-muta'alim pelajar bitolabil ilmi mencari ilmu ridhallahi ta'ala untuk mencapai ridho Allah ta'ala yang maha luhur. Kemudian waddarul akhirah dan kampung akhirat gitu. Jadi hendaklah para pelajar itu mempunyai niat dalam menuntut ilmu itu untuk mencari ridha Allah serta kampung akhirat. Itu akan lebih panjang ya, akan lebih agung, akan lebih berwawasan jauh ke depan. Akhirnya gitu, ilmu itu nanti akan berguna untuk dirinya. Kalau sekarang mencari ilmu, niat jadi sarjana, udah sarjana jadi bekerja. Ternyata tidak semua sarjana, selesai sarjana langsung bekerja. Banyak sarjana yang nganggur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba tinggal deh. Nah, jadi kalau ridho Allah, tidak akan putus asa seorang sarjana ketika dia belum bekerja.
Itu karena niat dia adalah bukan itu. Niat dia adalah ridho Allah. Ridho Allah itu ada pada setiap keadaan yang baik dalam persepsi Allah. Bekerja ataupun tidak bekerja gitu. Karena bekerja itu kan nanti menjadi sempit perspektifnya. Ada para sarjana yang mengartikan bekerja itu adalah di sebuah perusahaan menjadi seorang karyawan. Padahal bekerja itu bisa jadi menciptakan sebuah lahan pekerjaan yang merekrut banyak karyawan. Nah, jadi kalau tujuannya adalah mencari ridho Allah itu diantaranya adalah dengan memenuhi kebutuhan orang beriman. Maka dia akan menciptakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan orang beriman. Contoh, masyarakat di sini nih banyak mengucapkan, ada beberapa sudah sekian tahun tuh disebutkan ingin sekolah di sekolah dasar Islam, berarti kalau sudah ada keinginan itu berarti kebutuhan. Apalagi sudah diucapkan, tidak diucapkan pun. Misalnya anak-anak kurang pendidikan agama Islam sehingga mereka lebih mengenal negeri Korea daripada negeri Mekah, negeri Madinah, itu berarti sudah butuh mereka. Nah, misal kita menjadi sarjana yang niatnya adalah karena Allah dan demi kampung akhirat, tidak melihat apakah dia itu seorang honorer kah, PNS kah, kepala sekolah kah, tergugah itu. Untuk apa? Membuat sebuah lembaga pendidikan yang memenuhi kebutuhan orang beriman. Muncullah ide, muncullah usaha. Ya, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak, bersilaturahmi dengan berbagai unsur, mendekat dia kepada Allah agar cita-citanya tersebut Allah kabulkan. Banyak usaha yang dilakukan, banyak doa yang dipanjatkan. Nah, akhirnya kan ide-ide ataupun karya-karya dari ilmu yang diniatkan demi akhirat, dari ilmu yang diniatkan karena Allah itu akan jauh melesat lebih daripada yang manusia lain standar lakukan. Gitu. Karena demi tujuannya adalah untuk apa? Untuk akhirat. Oh, di sini ibu-ibu sudah banyak yang bekerja, ya, ibu-ibu sudah banyak yang meninggalkan rumah, sedangkan mereka punya anak-anak. Siapa ini yang mau bantuin urusan pendidikan anak usia dini anak-anaknya? Sekolah TK misalnya hanya sampai jam 10. Bagaimana ya ini membantunya? Karena memang negeri kita membolehkan ibu-ibu itu bekerja. Lain dengan negeri lain gitu yang ibu-ibu itu tidak boleh bekerja, di rumah saja. Maka nanti membantunya adalah dengan cara yang berbeda. Sedangkan di lingkungan kita dibolehkan, sehingga akhirnya itu anak-anak butuh sentuhan seorang guru yang tidak semua asisten rumah tangga itu bisa memenuhi sebagai kebutuhan gurunya. Ya, ada cerita misalnya anak karena punya asisten rumah tangga segala dipenuhi sampai udah 5 tahun, udah 6 tahun masih pakai pampers. Gitu kan? Padahal menurut kebutuhan anak usia dini, usia 3 tahun juga sudah harus toilet training dan seterusnya. Nah, akhirnya muncul ide kita. Bikinlah misalnya lembaga asisten rumah tangga yang berkurikulum. Bikinlah sekolah full day, bikinlah daycare. Nah, itu kan karena memang tujuan kita adalah bukan semata untuk mendapatkan sarjana ketika sudah sarjana, bukan untuk mendapat pekerjaan dalam arti kita yang kemudian ditempatkan, tapi justru kita yang akhirnya membuat lembaga, direkrut banyak orang, jadi solusi bagi semua ataupun bagi banyak orang gitu. Nah, jadi insya Allah kalau demi ridho Allah dan demi akhirat itu akan jauh lebih terbuka lagi, akan jauh lebih luas lagi, tidak sempit yang disebut dengan buah ilmu. Baik,
Wa izalatul jahli. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan. Jadi niat dari ta'allum, dari ta'lim itu adalah ridha Allah, kampung akhirat. Wa izalatal jahli an nafsih, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Wa izalatal jahli an nafsih, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Wa an sairil juhal, wa an sairil juhal, yang ada sairil juhal pada seluruh kebodohan. Jadi kalau jahil itu satu, kalau juhal itu banyak. Ya, banyak sekali kebodohan dalam diri saya, banyak sekali ketidaktahuan dalam diri saya. Maka niat ta'lim adalah menghilangkan beberapa kebodohan dari banyak kebodohan tersebut, gitu. Maka ada yang menyebutkan semakin saya belajar, semakin tak saya tahu tentang saya ini bodoh, gitu kan? Itu benar. Itu benar. Jadi semakin saya belajar, semakin saya tahu bahwa saya itu bodoh. Jadi apa yang didapat setelah belajar adalah kebodohan. Kebodohan bahwa saya itu bodoh, selama ini kok saya merasa pinter, pas udah belajar, ya Allah kok baru tahu ya, gitu. Kemarin perasaan saya ngaji udah bener gitu ya, hatam setahun sampai 2-3 kali. Pas udah ke saung Quran gening saralahnya, gitu ya. Iya. Nah itu berarti benar niatnya, bahwa niat belajar itu untuk menemukan kebodohan diri, kemudian menghilangkan kebodohan tersebut dari kebodohan-kebodohan yang lain. Nah sesudah ketahuan bahwa kita ini bodoh, berhenti enggak, justru lebih terus lagi belajar, karena juhal gitu ya, banyak kebodohannya dalam diri saya. Wa ihyaiddin, dan menghidupkan agama. Nah, menghidupkan agama ini nanti dijadikan yel-yel kemana Bu Cucu? Dijadikan yel-yel nanti ya di SDISK gitu. Niat belajar itu 1 ridho Allah, 2 kehidupan akhirat, yang ketiga menghilangkan kebodohan, yang keempat menghidupkan agama. Ini dulu waktu Umi kecil mah ada nadoman bahasa Sundanya dah. Hari niat pangaosan cenah gimana gitu ya, lupa lagi. Nanti nanya ke mama, coba sok ingat. Ternyata sumbernya dari kitab Ta'limul Muta'allim ya. Saya baru tahu juga nih. Wa ihyaiddin, dan menghidupkan agama. Jadi agama itu akan hidup dengan ta'lim. Makanya semoga ibu-ibu Teteh Una nih yang hadir di kesempatan kali ini menjadi para penghidup agama gitu. Ya, diawali dari Ustazah Siti kemarin bilang, Umi belum taklim yang bulan ini ya. Iya, kemarinnya rada-rada sibuk ke SDISK gitu ya. Jadi terlupakan. Ayolah kita adakan ya, ayo mau di hari apa? Gimana kalau kami sajalah pas libur. Dan ternyata Allah takdirkan ada sekian puluh ya yang hadir. Ya insya Allah tidak apa-apa. Agama itu hidup ya, bukan pasti karena jumlah, tapi karena qadarullah. Dan semoga yang sekian hadir di sini adalah orang yang ditakdirkan menjadi penghidup ya agama Allah. Nanti akan mati itu agama kalau tidak ada yang menghidupkan melalui ta'lim. Sok ayeuna di Perum BCA misalnya tidak ada yang pengajian, lama-lama tuh
parem gitu. Tidak ada yang pergi keluar untuk pengajian, boro-boro pergi keluar pengajian di BCA pun tak ada yang mengadakan, tak ada yang menghadiri, ya parem lami-lami. Apa yang paremnya? Kebenaran-kebenaran agama Allah, karena di ta'lim itulah tempatnya menghidupkan agama Allah. Wa ibqa al-Islam, dan mengekalkan Islam, baqo ya. Wa ibqa al-Islam, dan mengekalkan, mengabadikan Islam. Lama-lama orang tidak lagi menyebutkan nilai-nilai Islam kalau tidak ada ta'lim Islam. Ya, nah oleh karena itu penting kita untuk berniat ngaji di saung Quran, sekolah di sekolah dasar Islam, kemudian ngaji di berbagai tempat. Itu tujuannya adalah untuk ibqa al-Islam, mengabadikan Islam. Fa inna baqa al-Islam, karena sesungguhnya abadinya Islam, bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Lama-lama orang gak kenal Islam kalau Islam tidak ditaklimkan. Makanya ada ta'lim, ada tabligh. Tabligh itu yang lebih luas lagi, apalagi ditambah akbar ya, jadi tabligh akbar. Fa inna baqa al-Islam bil ilmi, karena sesungguhnya abadinya Islam, lestarinya Islam, bil ilmi, dengan ilmu. Wala yasihhu, dan tidak benar dan tidak benar apa ini, wala yasihhu az-zuhdu, dan tidak benar zuhud itu, wat taqwa, dan takwa, ma'al jahli, dengan kebodohan. Abdi mah zuhud we, bari teu apa zuhud teh nu kumaha? Nah, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada taklim. Abdi mah nu utama mah hirup masing takwa we, bari jeung teu apa nu sebut takwa teh yang gimana? Nanti akan keliru. Kenapa keliru? Karena tanpa ilmu. Merasa diri sudah takwa, padahal konsep takwanya salah. Merasa diri sudah zuhud, padahal konsep zuhudnya salah. Kenapa salah? Karena tanpa ilmu. Itu kan wala yahsihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Tidak benar zuhud dan takwa jika tanpa ilmu, atau jika bodoh, ma'al jahli, dengan kebodohan. Nanti kita merasa, jadi akhirnya serasa takwa padahal tidak. Makanya harus belajar takwa, nanti ada memilih guru ya. Contoh ada lagu belajar takwa kepada Allah lewat siapa? Nabi Ibrahim misalnya ya, itu jelas ya. Wala yasihu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Wa ansyadu syaikhu, dan ada sebuah nasyid nih. Asy-Syaikh, dari Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhan, Imam Al-Ajal Burhanuddin, Sahibul Hidayah. Sahibul Hidayah itu pemilik hidayah. Syi'ran li ba'dihim, sebuah syair kepada yang lainnya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Nah, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun alimun mutahattikun. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun.
fasadun kabir, kerusakan besar, alimun mutahattikun, bagi orang yang berilmu namun tiada mau mengamalkannya. Nah, itu adalah mutahattik. Alim itu orang berilmu, mutahattik yang tidak mau mengamalkan. Wa akbaru minhu, dan lebih besar dari kerusakan tersebut, jahilun mutanassikun, orang bodoh yang ibadah tanpa ilmu. Jadi mutanassik itu yang ibadah tanpa ilmu. Mutanassik yang ibadah tanpa ilmu. Luar biasa ya. Takut kita kalau kerusakan ini terjadi karena dua hal ini. Itu adalah kerusakan yang besar, ya. Karena nanti peradaban yang rusak ya. Kalau peradaban rusak itu kan ngomeana teh gitu ya. Memperbaikinya tuh, merenovasinya tuh kata orang Sunda mah bangga gitu ya. Susah banget. Susahnya tuh BGT gitu. Fasadun kabirun, alimun mutanassikun. Kerusakan yang besar adalah seorang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Tahu ini baik, ini terpuji, ini agung, ini bermanfaat, tapi ternyata dia tidak melakukan. Ya akhirnya tidak jadi sebuah kebaikan. Ya contoh sarjana itu kan sudah dibekali dengan teori-teori kebaikan. Bahkan sudah KKN, lama KKN ya, kuliah kerja nyata. Biar dinyatakan nantinya tuh di masyarakat gitu. Tapi sesudah jadi sarjana tuh mana buahnya, misal gitu ya. Mana buahnya? Padahal dulu dilatih sampai bukan hanya teori, sampai waktu saya tuh berapa bulan ya KKN tuh, sebulan gitu ya lebih. Itu dipraktekkan. Nah, sudah jadi sarjana bagaimana prakteknya di masyarakat? Apakah dia memiliki investasi terhadap masyarakat? Apakah dia memiliki sebuah kontribusi dalam masyarakat gitu. Nah, maka itu akan rusak nanti. Cuma ngomong aja, mengkritisi karya orang, tapi dia tidak punya karya yang lebih baik gitu ya. Cuma sekedar menilai, komentar, ala yang begitu, harusnya mah begini, tapi dia omdo gitu ya, omong doang. Tak ada contoh bagi dirinya. Ini teh mau nggak? Teh mau nggak? Hangat. Oh ini mah air ini herbal. Iya. Nah jadi itu kerusakan besar kalau seorang yang alim, yang berilmu tapi tanpa mengamalkan. Bahaya nanti. Jadi membuat orang yang mau berbuat baik dikomentarin jadi nggak lancar gitu loh, nggak lancar. Sanes kadua ngadukung gitu ya ke dalam program kebaikan, tapi dia malahan merecoki gitu, membuat orang yang sedang belajar percaya diri menjadi tidak percaya diri lagi. Karena apa? Karena dikomentarin dan seterusnya. Komentarnya itu tidak proporsional gitu. Nah, maka hal-hal yang seperti itu adalah kerusakan besar. Ini contoh, ada orang yang baru belajar ngaji gitu ya. Satu orang, teman-temannya ada 9, yang 9 ini terus gitu ya. Apa namanya? Membetulkan. Jadi kan deg-degan kan seorang gitu ya. Jadi ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu tentang satu kebaikan, tapi banyak unsur yang lainnya. Wa akbaru minhu, dan ada nih yang lebih besar lagi kerusakannya. Ya, lebih rusak daripada seorang yang berilmu tapi tidak melaksanakan. Apa yang lebih rusak lagi? Jahilun mutanassik. Yang bodoh melakukan aktivitas tanpa didasari ilmu.
ya kan? Wah, ima kacau pisan. Ya, bikin sekolah tanpa ilmu kacau, jualan tanpa ilmu kacau, bangkrut gitu. Kemudian apa hal-hal yang lain tanpa ilmu tuh kacau. Ya tadi kita merasa kita punya yang bodoh mah kan begini. Yang bodoh tuh ya contoh yang bodoh. Aturan misalnya ngaji di saung Quran pakai kerudung hitam. Nah, dia mah tidak tahu hitam tuh yang bagaimana. Dia pakai kerudungnya yang merah. Kata orang lain teh, yang hitam. Ini teh aku teh sudah hitam, itu merah, hitam tahu. Nah, itu kan bayangkan. Seorang yang tidak tahu itu ya begitu akan susah nanti. Itu baru dalam soal sepele. Bagaimana kalau kemudian dia bodohnya itu dalam pemerintahan, bodohnya itu dalam perekonomian besar, dalam kepemimpinan, dalam sebuah pendidikan. Parah itu. Ya. Nah, jadi akan lebih besar lagi kerusakan yang terjadi adalah orang bodoh yang mutanasik. Ya, yang mutanasik. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Ini masih syair ya. Keduanya tersebut yang tadi disebutkan fitnah. Tuh, itulah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu bukan menuduh, tapi fitnah itu kejelekan yang merajalela, itu fitnah. Keburukan yang menyeluruh ataupun yang menyebar, itu fitnah. Ya contoh, kalau menurut saya ini pandemi sudah fitnah ini. Iya. Kita terkena fitnah ini sudah 2 atau 3 tahun ini, ya. Membuat kita bingung kudu kumaha gitu. Nah, itu fitnah. Susah dari mana memperbaikinya, itu fitnah. Jadi yang disebut al-fitnatu asyaddu minal qatli itu di situ lebih besar daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan 1 orang mati udah gitu ya. Tapi kalau fitnah ini bisa jadi sampai terbunuh semuanya itu. Terbunuh perekonomian, terbunuh pendidikan ya. Terbunuh keagamaan dengan fitnah ini gitu. Ya kan? Membunuh mah udah puguh 1 orang udah jongkeng mati kubur kan jelas gitu. Tapi kalau kematian pendidikan, kematian agama, kematian perekonomian, eta bingung kumaha ngahidupkeun anak. Ya. Nah, maka termasuk di antara fitnah lil alamin azimah, fitnah bagi seluruh alam yang sangat besar. Itu adalah alimun mutahattik dan jahilun mutanassik. Nah, itu luar biasa. Orang alim tapi tidak aplikatif, orang bodoh yang aplikatif gitu kan. Luar biasa gitu. Liman bihima fi dinihi yatamassak, bagi orang yang mengikuti keduanya dalam agamanya gitu. Liman bihima, bagi orang yang beserta keduanya fi dinihi, dalam agamanya, yatamassak, berpegang teguh. Nah, itu. Jadi fitnah bagi yang mengikuti, bagi yang berpegang teguh kepada keduanya. Nuturkeun hanas, nuturkeun nu udah aplikatif tapi nu bodoh. Ya. Nuturkeun orang yang alim tapi dia tidak melaksanakan, akhirnya ngagugulung teori we hayang nu dituturkeun teh. Kritikus, komentator gitu ya. Yang kita ikuti itu. Ada lagi yang satu mengikuti orang yang aplikatif, implementatif tapi bodoh. Kebayang kalau misalnya Menteri Perdagangan bodoh dalam perdagangan. Ini contoh gitu ya, tidak mengikut pada seseorang. Ternyata misalnya adalah urusan pendidikan dipegang oleh orang yang aplikatif tapi ternyata dia bodoh dalam bidang pendidikan. Ya, bagaimana itu?
Yang memegang pendidikan adalah orang perdagangan. Akhirnya di pendidikan pasar yang diobrolkan, jual beli. Bikin sekolah itu disebutnya adalah pasar. Gitu. Pasar kita ini menengah ke bawah, pasar kita nih menengah ke atas. Emang pasar ini kan ini pendidikan gitu ya. Pendidikan itu adalah dakwah, mengajak ya. Mengajak kepada jalan Allah sebetulnya gitu, mengajak kepada yang terang benderang, minaz-zulumati ilan nur. Nah, nanti di perdagangan diurusnya oleh orang pendidikan misalnya. Nanti konsumen itu diceramahin, yang mau beli itu malahan gitu ya. Nah, itu kan kalau yang tidak tahu dalam urusan sesuatu. Ya, jadi dakwahnya berdagang itu adalah dengan praktek berdagang yang disertai dengan ilmu. Timbangan gitu ya, sesuai barang, sesuai ada cacat dibilangin. Itu dakwah. Jadi semua unsur kehidupan itu sebetulnya harus jadi dakwah. Cuma dakwahnya dengan cara yang berbeda tergantung dari bidang apa yang dijalani dan sesuai dengan ilmunya. Gitu. Huma fitnatun fil alamin azimah liman bihima fi dinihi yatamassak. Nah, itu syairnya sampai situ ya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimah liman bihima fi dinihi yatamassak. Itu syairnya sampai situ. Berikutnya wayanwi bihi, dan berniat dengannya. Ini masih soal niat ya. Tadi niat apa pertama? Ridho Allah. Yang kedua kampung akhirat, orientasi ukhrawi gitu ya. Apa-apa tuh orientasinya ukhrawi. Yang ketiga menghilangkan kebodohan. Yang keempat menghidupkan agama. Yang kelima mengekalkan Islam. Berikutnya adalah asyukru, bersyukur. Jadi niat taklim itu adalah bersyukur, kita diberi sehat walaupun sakit masih bisa berangkat gitu ya, itu bersyukur. Bersyukur Allah masih kasih usia. Kalau misalnya kita sudah meninggal tidak bisa lagi taklim. Bersyukur zaman dulu tuh nggak ada yang namanya rumah tahfidz, saung Quran. Kita suka bilang bahwa pengen, coba kalau dulu, ya udah dah nggak bisa balik lagi ke masa dulu. Sekarang aja walaupun udah nenek-nenek gitu ya, sekarang aja ngajinya bentuk bersyukur bahwa kita dipanjangkan umur sampai menyaksikan rumah-rumah tahfidz di mana-mana ada. Dulu mah ngaji teh di musola, di masjid. Tidak ada dulu program maghrib mengaji itu dari gubernur, nggak ada, tapi ngaraji dah habis maghrib teh gitu. Kita dulu suka bilang, coba kalau dulu ada rumah tahfidz, mungkin saya udah hafidhoh. Ya jangan coba-coba begitu, orang sekarang udah begini adanya. Syukurlah gitu dengan apa yang ada, diantaranya adalah dengan taklim. Wa yanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli. Nah, yang bersyukur kepada nikmat akal, bersyukur masih bisa menyadari bahwa bacaan saya keliru, itu bersyukur. Bersyukur masih bisa menghafal walaupun bubar ngaji, bubar hafalannya gitu ya. Bersyukur masih bisa menyerap contoh bacaan. Walaupun kudu we babarengan, engke pas sendirian mah blank deui gitu. Itu kan tetap ada potensi akal, ya. Wa yanwi bihi asyukru ala nikmatil aqli, wasihatul badan, dan sehat badan. Nah, itu berarti 6 niat taklim.
Wala yanwi bihi iqbalun nas, dan jangan berniat dengan taklim tersebut iqbalun nas, mengutamakan manusia. Apa maksudnya? Popularitas di hadapan manusia, biar dikukuhkan sebagai gitu ya, biar disebutkan sebagai oleh manusia gitu, biar diakui sebagai, tidak boleh. Kalau masih ada niat-niat itu istighfar kita, niat belajar sungguh-sungguh agar disebut ranking 1, istighfar. Kemudian belajar sungguh-sungguh agar diwisuda, istighfar. Ya, wisuda mah itu mah motivasi saja. Ya, motivasi agar kita di akhirat mendapat syafaat Al-Quran, kan demi kampung akhirat. Agar Islam ini hidup dengan hafalan Al-Quran, agar kebodohan ini tentang Al-Quran hilang dengan menghafal gitu. Da sebutan wisudawan maman seukur sehari gitu, besoknya jika tidak akan disebutkan. Itu hanya motivasi bagi kita agar kita mendapatkan 6 kebaikan tadi: ridho Allah, akhirat, hilang kebodohan, hidup Islam, ya, terus apa lagi? Mengekalkan Islam gitu, dan syukur atas kenikmatan itu. Ya insya Allah kan dengan kita menghafal, bersyukur masih bisa menghafal, lagi sakit juga karena ingat harus menghafal, jadi fokusnya tuh ke menghafal, tidak fokus ke sakit. Kan sebetulnya energi kita tuh terbatas ya, energi itu kan tidak bisa hilang kan. Dalam diri kita nih ada energi, ada kekuatan. Ketika kita sakit, kita punya energi untuk merasakan rasa sakit. Nah, energi tersebut dialihkan kepada menghafal, maka sakit menjadi kurang terperhatikan karena perhatian kita pada menghafal. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya kegiatan menghafal Al-Quran, ketika kita sakit, fokus kita pada sakit. Kerasa banget sakitnya tuh. Coba kenapa? Kita yang bekerja ketika di tempat kerja nggak kerasa sakit. Karena kita bang bingbong ngurus segala macam. Udah ke rumah, goler. Ya kan? Karena fokus kita ke badan yang sakit. Pikiran kita di rumah itu adalah tempatnya kita istirahat. Jadi akhirnya kerasa. Nah, hanya cenadari di sekolah mate karaos, ya itulah energi. Ketika energi kita fokus pada yang A, maka B tidak fikirkan, tidak dirasakan, tidak diperhatikan. Nah, salah satu syukur itu adalah dengan kita taklim, sehingga fokus kita pada taklim. Wala yanwi bihi iqbalun nas wala istijlabi hitamid dunya. Wala istijlabi hitamid dunya. Dan tidak juga istijlab. Istijlab itu mencari harta di hadapan penguasa. Istijlab hitamid dunya, mencari harta benda. Wal karomati ingda as-sultan, dan kemuliaan di hadapan para penguasa. Wa ghairihi, dan sebagainya. Jadi jangan berniat untuk populer di hadapan manusia. Jangan berniat untuk mencari harta benda. Makanya bagi yang bagi yang seminarnya dibiayai, ya, itu taklim kan, seminar, pelatihan itu sama taklim. Tetap niatkan untuk dapat ridha Allah, akhirat, ya, kehidupan agama, abadinya Islam, syukur nikmat, bukan niat karena kita dikasih insentif,
dibiayai transportasinya, apalagi kemudian ningkat kepangkatannya, ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Tidak. Karena itu adalah sia-sia. Bisa tidak tercapai. Banyak orang yang sudah kukumpul sertifikat naik-naik pangkatnya. Harus bikin KTA. KTA oleh kita koleng, nyuruh ke yang lain harus bayar. Akhirnya ya itulah melelahkan. Melelahkan. Kalau urusan dunia untuk dunia melelahkan. Urusan akhirat untuk dunia melelahkan. Yang menenangkan itu adalah dunia untuk akhirat. Gitu. Udah jelas akhirat mah memang untuk akhirat. Jadi jangan berniat untuk popularitas yang sia-sia. Berkata Muhammad bin Hasan rahimahu, menyayanginya Allah Ta'ala yang maha luhur. Laukana, apabila, ke halaman 11 ya. An-nasu, manusia, kulluhum, semuanya, abidi, hambaku, la'ataqtuhum, la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Jadi qala Muhammad bin Al-Hasan, berkata Muhammad bin Hasan rahimahu, semoga Allah rahimahu, menyayanginya Allah Ta'ala yang maha luhur. Laukana, seandainya, annasu, manusia, kulluhum, semuanya, abidi, adalah hambaku, la'ataqtuhum, maka akan aku merdekakan, wa tabarra'tu, dan akan aku bebaskan, an walaihim, dari menguasainya, dari menguasai mereka. Waman wujida atau wajada nih. Waman wajada lazzatal ilmi, barang siapa yang menemukan kelezatan ilmu, wal amali, ladzah itu lezat. Jadi lezat itu dari bahasa Arab, Bu. Lezat itu dari ladzah. Dan barang siapa yang menemukan, wajada itu menemukan, manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan. Bahasa Sunda nama lamun kayang tangtu pareng gitu ya. Wajada tuh menemukan. Man wajada, barang siapa yang menemukan ladzatal ilmi, kelezatan ilmu. Ya, kalau lezat mungkin merasakan. Jadi siapa yang merasakan kelezatan ilmu, wal amali bih, dan mengamalkannya atau dan implementasinya, bihi, dengan ilmu tersebut, qallama, sedikitlah, yarghabu fima, mengharapkan pada apa-apa, indanas, dari manusia. Gitu. Ini kata Muhammad bin Hasan. Siapa seandainya seluruh manusia ini adalah hamba saya, maka aku akan merdekakan dan aku akan bebaskan mereka dari kekuasaanku. Barang siapa yang telah merasakan lezatnya ilmu dan amal, maka sedikitlah pengharapannya untuk mendapatkan apa yang ada pada orang lain atau manusia. Jadi ini kalau bahasa masa kininya kebutuhan eksistensi diri mungkin ya. Ada yang disebut dengan kebutuhan eksistensi diri. Dia sudah tidak lagi mengharapkan harta dari manusia.
Dia sudah tidak lagi mengharapkan timbal balik dari manusia, tapi dia sudah merasa lezat dengan dia tuh eksis. Dalam arti eksis tuh bukan eksis tuh popotoan dan seterusnya, bukan gitu ya, tapi dengan dia tuh sudah merasakan bahwa lezatnya ilmu yang berbuah amal. Lihat santri banyak lezat gitu ya, bukan karena disebutkan banyak, bukan, tapi ya senang gitu dengan hal itu tuh. Padahal secara dunia dia tidak mendapatkan apa-apa gitu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Lihat orang pada ngaji enak gitu, padahal apa sih kata orang dunia yang dia dapatkan? Bahkan yang ada dia itu mengorbankan, sibuk waktunya dan seterusnya. Nah itu ada yang disebut dengan aktualisasi diri ya, eksistensi diri. Dan menurut psikologi itu ya, yang tertinggi itu adalah memang kebutuhan aktualisasi diri. Jadi kalau masih kebutuhannya adalah makan, minum, itu masih standarnya hewani sebetulnya ya. Tapi kalau sudah ke aktualisasi diri itu kan seperti kerucut yang semakin tinggi tuh semakin sedikit orang gitu ya, tapi justru semakin tinggi itu posisinya ya. Yang ada dia itu mengeluarkan, tapi dia mendapatkannya tuh sesuatu yang memang dia rasakan, bukan hanya dia hitung-hitung dengan angka, tidak gitu. Nah sehingga inilah ada dalam sebuah nasyid, ansyadana asy-syaikh, dan telah bernasyid kepada kita Syekh Al-Imam Al-Ajal, yaitu Syekh Imam Al-Ajal. Jadi ini namanya Al-Ajal Qiwam ad-Din ya. Al-Ustadz Qiwamuddin Himadu bin Ibrahim bin Ismail. Paranjang ya kalau orang Arab mah namanya kan. Seperti Lia juga kan, Lia Yulianingrum bin Mukhlisin bin Sukarmi gitu kan, panjang disebutnya teh gitu. Ya, disenandungkan oleh Syekh Imam Al-Ajal Qiwam ad-Din bin Hamad bin Ismail As-Safar Al-Ansori. Nah, itu panjang namanya segitu. Imla'a li abi. Sebuah tulisan kepada ku. Oh, enggak bawa kenanya. Li Abi Hanifah, kepada Abu Hanifah maksudnya ya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Nah ini nasyidnya. Man talabal ilma lil ma'ad faza bifadlin minar rasyad faya li khusrani talibi linaili fadlin minal ibad. Itu man talaba, barang siapa yang mencari al ilma, ilmu lil ma'ad, untuk akhirat. Ma'ad itu faza bifadlin minar rasyad, maka alangkah maka ia beruntung. Faza, maka dia beruntung. Bifadlin, dengan keutamaan. Minar rasyad, berupa petunjuk kebenaran. Ar-rasyad itu petunjuk kebenaran. Faya li khusrani talibi, maka alangkah ruginya si pencari ilmu. Linaili fadlin minal ibad, yang bertujuan hanya mendapatkan kemuliaan di hadapan hamba-hamba Allah. Tabu sabar ibu ini? 11 10.50 gitu ya. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, maka ia akan beruntung mendapatkan petunjuk kebenaran. Jadi bukan mendapatkan dunia ya, bukan mendapatkan uang, puncak dari mencari ilmu itu. Tapi puncak dari mencari ilmu itu adalah mendapatkan ar-rasyad, petunjuk kebenaran. Faya li khusrani talibi, maka alangkah ruginya orang yang mencari ilmu. Linaili fadlin minal ibad,
untuk mendapatkan keutamaan di hadapan para hamba manusia maksudnya. Allahumma illa, ya Allah, idza talabal jah, apabila talabal jah lil amri bil ma'ruf, apabila mencari talabal jah lil amri, maksudnya gini, jadi Allahumma illa talaba al jahlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya Allah, semoga Engkau menjauhkan, al-jah itu menjauhkan, dari kerugian, illa kecuali apabila mencari kemuliaan itu dimaksudkan untuk al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi ini kalimat doa dalam beberapa kitab itu begitu kalimat doanya. Allahumma illa, ya Allah hanya kecuali gitu ya. Ya Allah hanya jika. Ya Allah, semoga Engkau menjauhkan kami dari kerugian ini kecuali apabila mencari kemuliaan itu dimaksudkan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi artinya apa? Artinya semoga kita dijauhkan dari niat mencari ilmu untuk mendapatkan popularitas di hadapan manusia, kecuali popularitas itu memang sebagai senjata untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, gitu maksudnya. Karena kita populer misalnya ya, kita jadi dipanggil nih gitu ya untuk menyerukan kebenaran, untuk mencegah kemungkaran. Nah, jadi kita meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari niat-niat mencari popularitas ketika kita taklim. Kita misalnya sudah S2, sudah S3. Na'udzubillah ya Allah, jauhkan saya dari niat S2, S3 ini demi popularitas. Kecuali popularitas itu memang menjadi senjata untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, gitu. Jadi misalnya, naudzubillah ya Allah, saya niat haji gitu ya, mohon diselamatkan dari popularitas. Kecuali ketika kita mencantumkan kata haji, kita jadi punya kesempatan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mungkin ada di daerah tertentu man, itu tuh tos haji tuh orang kupingkeun naon nasehatna misal gitu ya. Nah, kecuali seperti itu. Kalau tidak, untuk itu kita mohon dijauhkan. Kita mohon dijauhkan. Kemudian wa tanfidul haqqi. Wa tanfidul haqqi, menjalankan kebenaran. Wa i'zazuddin, dan memuliakan agama. La li nafsihi, bukan semata untuk dirinya. Wa hawaihi, wa hawahu, dan hawa nafsunya. Fayajuzu, maka itu mungkar dan tegaknya nahi mungkar, gitu. Jadi ibaratnya popularitas itu, kalau bahasa saya nih ya, popularitas itu bangke. Ya. Ibaratnya makan bangke. Makan bangke itu diperbolehkan sebatas untuk mempertahankan hidup kita. Ma'ruf nahi mungkar sudah tegak tanpa saya diembel-embeli dokter, tanpa saya diembel-embeli MPDI misalnya, tanpa saya diembel-embeli, nggak usah lagi gitu, nggak usah lagi. Ma'ruf dan nahi mungkar tegak, gitu.
Wayan bagi dan perlu litolibil ilmi bagi pencari ilmu an yatafakkar untuk memikirkan fidzalika pada hal itu. Dievaluasi apakah saya ini membesarkan nama saya atau nama saya sekedar alat untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apakah saya cari ilmu ini untuk kebesaran pribadi saya? Ataukah besarnya pribadi saya ini adalah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar? Gitu. Terus dievaluasi. Ya tafakkur. Fa innahu yata'allamul ilma, karena sesungguhnya mencari ilmu bijuhdin kasirin, dengan mujahadah yang banyak, fala yasrifuhu ilad dunya, tidak bisa memindahkan dari dunia al-haqirah al-qalilah al-faniyah gitu. Jadi sebaiknya bagi setiap pelajar untuk berpikir secara sungguh-sungguh terhadap hal tadi, karena ia belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan yang banyak. Wala yasrifuhu jangan dipergunakan atau diubah gitu ya, ila dunia untuk kepentingan dunia, al-haqirah yang rendah, al-qalilah yang sedikit, al-faniyah yang hancur, yang rusak. Gitu. Jadi fa innahu yata'allamul ilma, karena sesungguhnya ia mencari ilmu bijuhdin kasirin, dengan sungguh-sungguh yang banyak, fala yasrifuhu dan tidak merubahnya ila dunia untuk tujuan dunia, al-haqirah yang rendah, al-qalilah yang sedikit, al-faniyah yang rusak, yang fana. Iya, dunia mah ada sedikit dibanding akhirat. Sholat sekarang kita paling berapa menit, tapi balasannya di akhirat puluhan ribuan tahun bahagianya. Gitu. Jadi kalau kita di dunia taklim 1 jam agar mendapatkan peningkatan gaji 1 bulannya 50.000, itu sedikit gitu. Itu sedikit. Kalau kita hanya akan mengejarnya adalah popularitas, itu sebentar. Populer itu paling selama kita hidup, selama orang ingat. Padahal hidup sangat sebentar, padahal ingatan orang sangat terbatas. Kita disebut dai sejuta umat misalnya ya, Ustadz Zainuddin MZ dulu kan pada saat itu populernya. Sekarang mah banyak orang yang tidak tahu. Ya. Jadi kalau kepopuleran kita adalah niatnya untuk dunia yang rusak, dunia yang sebentar, dunia yang hina, sungguh itu adalah sebuah kerusakan. Hiya ad-dunya aqallu minal qalil. Dialah dunia yang sangat sedikit daripada yang sedikit. Makanya kan jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Dibayar seluruh dunia dan seisinya juga sedikit gitu. Jadi bayaran kita mah tidak boleh dibayarkan, tidak boleh demi bayaran di dunia gitu, tapi demi bayaran di akhirat. Dunia mah sedikit walaupun seluruh dunia diberikan kepada kita. Wa asyiquha ya. Wa asyiquha, dan merindukannya, adzallu lebih hina minadzalil dari seluruh yang hina. Itulah dunia menihoyong teh abdi misalnya gaji sabulan 10 juta itu hina. Kalau segala kita taklim, seminar, pelatihan dan seterusnya untuk mengejar gaji yang 10 juta itu rendah pisan gitu ya. Kita mengikuti peningkatan keilmuan lewat itu lewat ini demi gitu mengejar dunia ya.
maka itu adalah adzallu minadzalil. Jadi sungguh yang sangat sedikit di antara yang sedikit dan yang hina di antara yang hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Tusimmu bisihriha. Summun itu apa? Torek ya. Apa namanya? Tuli ya. Tusimmu menulikan. Bisihriha dengan sihirnya. Jadi dunia itu sihir yang membuat tuli. Qauman wa tu'mi. Sebuah kaum wa tu'mi dan ini apa? Buta. Menulikan dan membutakan. Itu sihir dunia. Membuat kita tidak mendengar panggilan ilahi, tidak melihat panggilan ukhrawi, ya. Karena buta oleh sihir dunia, tuli oleh sihir dunia. Fahum, maka mereka mutahayyizuna bingung bila dalilin tanpa pegangan. Bingung tanpa pegangan. Nah, hanya abdi teh baheula keur gaji 1 juta menisono ku gaji 5 juta. Sampai taklim di ditu, taklim di dia, seminar di ditu, seminar di dia, online, offline diikuti biar dapat ilmunya untuk mendapatkan gaji 10 juta. Udah dapat 10 juta, kenapa ya asa kurang kene? Bingung dia. Kenapa ya dulu waktu gaji segini saya tuh bisa beli ini, tapi sekarang gaji sudah 4 kali lipat. Sakieu-kieu juga gitu. Bingung dia tanpa pegangan. Ya, tanpa pegangan. Mutahayyizuna bila dalilin. Wayan bagi li ahli ilmi, dan penting untuk ahli ilmu an la yadulla nafsah, supaya tidak menghinakan dirinya. An la yudilla nafsah, supaya tidak menghinakan dirinya. Ya, tadi kan kalau tujuannya dunia itu akan hina. Kemudian bit toma, dengan toma. Toma tuh mengharap. Fi ghairil matma, pada hal yang tidak boleh diharapkan. Ya, atau tamak tuh. Jadi bahasa Indonesia tamak tuh dari bahasa Arab, toma. Toma terhadap sesuatu yang tidak semestinya. Bitoma bi ghairil matma. Toma pada hal yang selain yang harus diharapkan. Fi ghairi matma wa taharruzu, dan membebaskan dirinya dan menjerumuskan, ya taharruz itu menjerumuskan, ya taharruz amma fihi, dari hal tersebut di dalamnya mudhillatul ilmi wa ahlihi, kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Wayan bagi li ahli ilmi, dan penting bagi ahli ilmu, keluarga ilmu, ya apa, sivitas akademika gitu ya mungkin bahasa kitanya. Dan perlu untuk keluarga ilmu untuk tidak menghinakan dirinya dengan mengharap dengan tamak terhadap yang bukan semestinya, dan yang menjerumuskan pada kehinaan ilmu dan ahlinya. Itu biar ingat sampai halaman ini saja. Sehatkan yang sedang sakit, dan semoga kita juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau didiskusikan mangga? Tentang niat ilmu.
Antaranya adalah dengan memperbaiki niat gitu ya. Jadi niat mencari ilmu yang dibenarkan hanya berapa tadi? 6 ya, ada 6 niat mencari ilmu yang harus kita terus itu jadikan dasar. Karena niat itu adalah al-aslu fi jami'il ahwal. Dasar pada setiap aktivitas. Ya, dasar bagi setiap aktivitas. Jangan sampai sebuah amalan yatasawwaru bi suratil akhirah tapi ternyata jadi amalan dunia. Ya. Justru kita harus menjadikan sebuah amalan yatasawwaru bi suratid dunya, maka kemudian yasiru amalil akhirah. Amalan dunia justru harus jadi amalan akhirat. Jangan sampai disebut ustazah gitu ya, tapi ternyata hanya seorang pedagang ayat. Nauzubillahi min dzalik. Tapi justru kita bisa jadi adalah seorang pedagang tapi justru adalah da'iyah lil akhirah gitu ya. Pengajak untuk ke jalan akhirat. Kita berlindung kepada Allah dari sihirnya dunia ya. Kita berlindung kepada Allah dari sihirnya dunia yang membuat kita tuli, yang membuat kita buta ya, tidak melihat akhirat, kehidupan yang lebih panjang, tidak melihat ridha Allah, naudzubillah ya. Semoga Allah bebaskan kita dari sihir dunia yang sementara ini. Jangan sampai kita terjerumus, terperosok ke dalam zalilun adzallu minadz zalil wa aqallu minal qalil, terjerumus ke dalam yang hina sehina-hinanya, ke dalam yang rendah serendah-rendahnya. Tapi Allah muliakan kita dengan ilmu, karena dengan ilmulah kita mendapat ridha Allah, kemudian hilang kebodohan, kemudian bertambah menjadi orang-orang yang menghidupkan agama Allah, mengabadikan Islam, dan menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat akal dan nikmat badan yang Allah berikan pada kita. Jika tidak ada diskusi, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga tanggal 27 Maret nanti kita bisa bertemu sebelum tarhib ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Umi Lia atas tausiah pencerahannya kepada kami semua. Insya Allah ilmu hari ini akan sangat bermanfaat dan menyentuh